Don't play with it, don't be dishonest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pina Nur Agustiani dari kelas 12 TKJ 1 SMKN 1 Majalengka. Di video kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan yang berjudul menginstal ulang Windows 10 dengan flashdisk di Alpanet Distrindo. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita bahas dulu latar belakangnya. Untuk latar belakang PKL sendiri, yaitu suatu bentuk penyelenggaraan dari sekolah yang memadukan secara sistematik dari sinkron antara program pendidikan di sekolah dan program perusahaan yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional. Dengan memadukan kemampuan, keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga menjadikan siswa sebagai calon tenaga kerja profesional yang berkualitas dan bisa bersaing di dunia industri. Di samping itu, dalam pembelajarannya, jurusan TKJ tidak asing dengan sistem dan komponen komputer serta mempelajari program-program komputer. Dapat dikatakan, lulusan jurusan TKJ bisa menjadi incar beberapa industri karena saat ini kebutuhan dunia IT semakin banyak. Dengan melihat potensi tersebut, praktikan melakukan PKL di sebuah perusahaan teknologi swasta bernama Alpanet Distrindo. Kemudian ada pula tujuan praktek kerja lapangan, yaitu untuk mengembangkan kompetensi peserta didik melalui pengalaman kerja nyata yang sesuai dengan bidang keahlian yang dipelajari. Kegiatan ini memungkinkan peserta didik menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh di sekolah ke dalam situasi kerja yang sesungguhnya, sehingga keterampilan praktik mereka dapat meningkat secara optimal. Selain itu, PKL juga bertujuan mengenalkan peserta didik pada budaya dan etos kerja di dunia usaha dan dunia industri, termasuk kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan berkomunikasi dan kerjasama dalam lingkungan profesional. Melalui kegiatan ini, peserta didik memperoleh pengalaman kerja awal yang menjadi bekal penting sebelum memasuki dunia kerja. Selanjutnya, ada profil perusahaan Alpanet Distrindo. Alpanet Distrindo didirikan oleh Bapak Haji Iing Misbahuddin pada tanggal 1 Juni tahun 2000 yang berpusat di Majalengka dan memiliki beberapa cabang. Alpanet Distrindo merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan produk IT, baik hardware maupun software, juga jasa perbaikan. Alpanet Distrindo merupakan toko komputer terlengkap di Majalengka yang memiliki reputasi baik dan mampu memberikan solusi paling efektif untuk setiap kebutuhan teknologi di masyarakat. Selanjutnya, visi dan misi Alpanet Distrindo. Visi, perusahaan Alpanet Distrindo bertugas untuk memberikan layanan yang baik dan memuaskan kepada konsumen dan masyarakat supaya lebih diminati dan lebih dipercaya oleh semua orang. Misi, perusahaan Alpanet Distrindo berfungsi sebagai perusahaan komputer yang menerima layanan pembelajaran komputer, laptop, printer, aksesoris, dan menyediakan layanan servis. Kemudian, struktur organisasi di Alpanet Distrindo. Yang pertama, Direktur Utama yaitu Bapak Haji Iing Misbahuddin SM, kemudian Wakil Direktur Ibu Hajah Lilis Supriyatin SPD, lalu Sekretaris Kak Gina Anggitasari. Kemudian, Alpanet Distrindo ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Alpanet Penjualan, Alpanet Servis, dan Max Pro. Untuk Alpanet Penjualan itu terdapat dari 1 orang admin dan 2 orang sales. Kemudian untuk Alpanet Servis terdapat 4 orang teknisi. Lalu untuk Max Pro ada kepala toko, desain grafis 3 orang, admin 2 orang, operator 1 orang, dan finishing 2 orang. Itu dia struktur organisasi di Alpanet Distrindo. Selanjutnya, lokasi, waktu, dan tempat pelaksanaan. Lokasinya ada di Jalan Raya Kiai Haji Abdul Halim nomor 176 Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kemudian untuk waktu kerjanya itu setiap hari Senin hingga hari Sabtu, dengan jam kerja yang dibagi menjadi 2 shift. Shift yang pertama yaitu dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan 12.30. Kemudian untuk shift yang kedua itu dimulai dari pukul 12.30 sampai dengan 17.00. Selanjutnya ada bab dasar teori.
Definisi install ulang Windows. Menurut Microsoft, tahun 2025, install ulang Windows didefinisikan sebagai proses menggunakan media penginstalan untuk melakukan penggantian lengkap sistem operasi, baik melalui instalasi di tempat untuk pemulihan, maupun instalasi baru yang menghapus semua data, pengaturan, dan aplikasi sebelumnya. Kemudian tujuan utama install ulang adalah memulihkan perangkat ke kondisi awal yang bersih, cocok untuk mengatasi masalah serius seperti kegagalan sistem, infeksi malware yang mendalam, atau persiapan perangkat baru. Proses ini memastikan Windows berjalan optimal dengan menghapus residu perangkat lunak yang bermasalah, sambil menyediakan opsi untuk mempertahankan file pribadi jika diperlukan. Lalu, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk install ulang Windows. Yang pertama sudah pasti laptop yang akan diinstal ulangnya. Lalu yang kedua, ada flash disk yang berisi file install Windows-nya. Kemudian, koneksi internet untuk membantu pengunduhan driver dan pembaruan sistemnya. Kemudian untuk cara kerjanya, yang pertama, yang paling penting itu adalah backup data. Karena proses install ulang akan menghapus seluruh data, maka dari itu kita harus backup data dulu. Lalu kita pastikan harus tahu dulu kapasitas lokal disk kita agar tidak salah saat proses instalasinya. Nah, buat lebih mudah, kita bisa kasih nama atau label pada lokal disk C kita. Kemudian, kita shutdown laptop kita, lalu pasangkan flash disk yang berisi file ISO Windows-nya dengan keadaan laptop sudah shutdown atau mati. Selanjutnya, nyalakan kembali laptop untuk masuk ke menu BIOS dengan cara tekan tombol F2. FYI, untuk masuk ke menu BIOS itu berbeda-beda setiap laptopnya. Untuk laptop Asus, Acer, Lenovo, itu masuknya dengan menekan tombol F2. Kalau untuk HP misalnya itu tekan F10. Jadi kalian harus tahu dulu laptop kalian tipenya yang seperti apa. Selanjutnya, kalau sudah masuk ke menu BIOS, kita setting terlebih dahulu waktu dan jamnya. Disesuaikan dengan wilayah kita. Selanjutnya, kita ubah posisi flash disk kita pada menu boot di dalam BIOS. Lalu kalau sudah, kita akan diarahkan untuk men-setting bahasa yang akan kita gunakan. Kemudian, terdapat pilihan Windows berapa yang akan kita install, kita bisa pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu, akan terdapat dua pilihan. Pilihan yang pertama itu install Windows and keep files, lalu yang kedua itu install Windows only. Kita pilihnya yang install Windows only. Kalau kita sudah klik pilihan tersebut, itu artinya kita sudah masuk ke proses penginstalan. Kita tunggu beberapa menit untuk proses penginstalan, lalu jika sudah selesai, biasanya terdapat tampilan logo laptop kita. Kalau sudah ada tampilan logo laptop kita copot flash disk-nya agar tidak terjadi pengulangan instalasi. Jadi itu dia step by step-nya cara install ulang Windows secara garis besar. Adapun hasil yang didapatkan selama kegiatan PKL antara lain, saya menjadi lebih mengerti tentang instalasi Windows dibanding sebelumnya. Kemudian saya juga menjadi lebih mengerti tentang instalasi software aplikasi yang biasa digunakan seperti Nitro, lalu Microsoft Office, dan lain sebagainya. Saya juga menjadi tahu tentang dunia kerja yang sebenarnya. Selama kegiatan PKL berlangsung, terdapat beberapa faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Untuk faktor pendukungnya diantaranya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman, karyawan yang ramah dan bersahabat, fasilitas yang memadai, tersedianya jaringan Wi-Fi, juga pembimbing yang sabar dan komunikatif. Lalu untuk faktor penghambatnya, yaitu terkadang jaringan kurang stabil, bisa menjadi penghambat untuk kita kalau sedang praktek yang membutuhkan jaringan internet. Lalu yang keduanya yaitu kendaraan, karena jarak dari rumah ke tempat PKL itu lumayan, dan itu menjadi salah satu penghambat bagi saya. Manfaat yang saya rasakan selama PKL yaitu dapat merasakan langsung suasana dunia kerja di bidang IT, sehingga memahami bagaimana teori yang dipelajari di sekolah diterapkan di lapangan.
sekaligus membantu menguasai keterampilan seperti instalasi ulang Windows, instalasi Windows pada laptop baru, instalasi Microsoft Office, maupun aktivasinya. Juga terminasi kabel UTP menjadi kabel LAN yang siap dipakai. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, selama melaksanakan PKL, saya memperoleh pengalaman langsung dalam pengelolaan dan instalasi sistem operasi Windows. Saya belajar memahami proses ulang sistem operasi baik melalui clean install maupun refresh atau reset, serta mengetahui perbedaan dan manfaat masing-masing metode. Selain itu, saya juga mempelajari instalasi software aplikasi yang umum digunakan di dunia kerja. Melalui kegiatan ini, saya tidak hanya mendapat pengetahuan teknis, tetapi juga mendapatkan pemahaman tentang lingkungan kerja, disiplin, dan tanggung jawab. Sehingga tujuan PKL untuk meningkatkan keterampilan praktis dan wawasan mengenai dunia kerja telah tercapai. Lalu terdapat juga beberapa saran, di antaranya arahan dan bimbingan terkait pembuatan laporan PKL sebaiknya lebih ditingkatkan agar siswa dapat menyusun laporan dengan lebih jelas dan sesuai ketentuan. Dan arahan yang lebih lengkap, siswa akan lebih mudah memahami langkah-langkah penyusunan laporan, serta dapat menghasilkan laporan yang berkualitas. Kemudian, untuk adik kelas, disarankan untuk mencari informasi dari siswa yang telah melaksanakan PKL, kakak kelas, atau langsung kepada perusahaan yang akan dijadikan tempat PKL, agar mengetahui persiapan apa saja yang perlu dilakukan. Selain itu, terus belajar dan mengasah keterampilan sesuai dengan kompetensi keahlian, agar lebih siap menghadapi dunia industri saat melaksanakan PKL. Yang terakhir, diharapkan kerjasama antara sekolah dan perusahaan dapat ditingkatkan dengan memberikan lebih banyak kesempatan bagi siswa-siswi SMK untuk mengikuti PKL di Advantage Windows sehingga mereka dapat lebih siap dan terlatih sebelum memasuki dunia kerja. Yang terakhir, ada beberapa dokumentasi kegiatan yang saya lakukan di tempat PKL. Di antaranya, ada ketika saya dan teman saya sedang memasang kabelan. Kemudian saya sedang menginstal ulang komputer, lalu di sini saya dan teman saya sedang memprogram laptop baru. Kemudian di sini saya sedang menginput data penjualan, dan di sini saya sedang menginput data keuangan. Cukup sekian presentasi laporan praktik kerja lapangan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say it all together. Say,